Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri dengan NIM 211966. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Sito Rahmana, MA. Baiklah, langsung saja kita kepada soal yang pertama. Pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam bentuk yang nyata. Seperti kita ketahui sekarang ini, melakukan usaha pengaturan terhadap peserta didik tersebut, mulai mereka dari masuk sekolah maupun lulus dari sekolah, sebagai suatu layanan atau memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat dan kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Peserta didik tidak selalu memahami materi saja, tapi peserta didik bisa mempraktikkannya di lapangan agar peserta didik itu bisa mengaplikasikannya di dunia yang nyata. Soal yang kedua yaitu kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan peserta didik di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia sekarang itu masih rendah atau belum merata dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, anggaran untuk sekolah di berbagai provinsi, kota, dan desa itu berbeda. Dari sisi perbedaannya yaitu dari sisi suntikan dana, berakibat pada fasilitas sekolah di mana yang dananya sedikit berujung pada fasilitas yang tidak memenuhi standar Kemendikbud. Yang kedua yaitu gaji guru semakin rendah, terutama guru sekolahan negeri yang bukan PNS. Mahasiswa yang jurusannya pendidikan yang termasuk lulusan yang terbaik belum tentu mengajar di Pulau Jawa, yang seperti saya sebutkan, karena fasilitasnya terbatas dan gajinya juga lebih dari cukup. Selanjutnya soal yang nomor 3. Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam penghasilan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini, yaitu makin majunya perkembangan masyarakat di Indonesia, masih besarnya tentunya masyarakat terhadap perkembangan lembaga pendidikan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi lembaga yang tidak dapat
mengakomodasi tuntunan masyarakat tersebut berdampak pada pengucilan lembaga, atau dengan kata lain, lembaga tersebut akan mati. Bersamaan dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, pembentukan sumber daya berkualitas. Kondisi tersebut diiringi dengan tumbuhnya dan berkembangnya tuntutan pendidikan, akuntabilitas, tuntutan kualitas, serta jaminan mutu dari dunia kerja. Soal yang keempat yaitu, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan terhadap perbuatan proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seseorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya saja mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar suatu manajemen pendidikan. Pengaruh kepemimpinan terhadap manajemen pendidikan sangatlah penting apabila sesuai dengan visi dan misi dan tidak bertindak semena-mena, dikarenakan akan meningkatnya manajemen pendidikan yang baik. Soal yang kelima yaitu, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang sangat memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan keinginan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal? Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet, padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimanakah pandangan saudara mengenai hal ini, dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan konteks lokal, nasional, bahkan global. Seperti yang saya ketahui, semenjak virus corona ini ada, meningkatkan sekolah atau universitas saat ini tidak melakukan aktivitas seperti biasanya, karena pemerintah melakukan sistem di rumah saja. Salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi situasi ini adalah memanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi untuk berpengaruh tinggi, yaitu model pembelajaran daring atau learning. Walaupun pendidikan secara daring ini banyak kendalanya, sebagai mahasiswa harus tetap mencari celah agar bisa meningkatkan pendidikan di tengah pandemi ini.
agar mahasiswa itu tetap kondusif, agar kondusif dan mampu bersaing secara sehat. Kalau masalah jaringan itu kan kita bisa mencarinya kemana-mana. Baiklah, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau saya ada kata-kata yang saya salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau saya ada kata-kata yang saya salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.